Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, materi kita berikutnya itu tentang evaluasi data. Apa maksud dengan evaluasi data? Adalah, ini kita punya, karena kita analitik, kita kan bicaranya adalah hitungan, betul? Nah, gimana kita yakin kita ngitungnya sudah benar atau sudah salah, gitu kan ya? Nah, itu yang kita maksud dengan evaluasi data. Nah, apa aja yang kita bahas di topik ini? Nanti ini kita bahas dalam 2 minggu, ya. Pertama, ada namanya persamaan reaksi. Terus metode perhitungan yang maksud adalah perhitungan stokiometri seperti biasa waktu kalian TPB. Terus istilah-istilah apa saja yang ada dalam evaluasi data yang umum. Terus nanti kita juga belajar kesalahan dan ketidakpastian. Berikutnya secara statistik gimana. Jadi nanti kita juga coba belajar pakai statistik. Nah, kalian ada yang nggak punya laptop? Ada yang nggak punya? Dafa nggak punya? Ayu nggak punya laptop. Saya Pak Noni banyak juga ya. Tapi bisa minjam laptop. Saya Pak lagi rusak. Tapi bisa minjam, bukan laptop sih, komputer biasa aja lah, komputer maksudnya, nggak harus laptop. Yang ada Excel-nya. Ada? Iya Pak, bisa diusahakan. Saya diusahakan ya, pinjamnya bentar-bentar doang kok sebenarnya. Tapi punya komputer sejenisnya yang bisa ada Excel-nya aja. Nanti ini cuma pakai sesekali doang untuk kalian belajar aja. Itu nggak masuk dalam ujian kok, tapi untuk belajar aja biar nanti bisa mengolah data. Jadi nanti komputer aja nggak apa-apa kok, nggak harus laptop. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Pertama, persamaan reaksi. Apa yang kita ingat dulu, kalau kita ingin ada persamaan reaksi, kita harus membuat reaksi yang setara. Ya, kita mesti buat reaksi yang setara. Nah, setara apanya? Yang kita setarakan tuh cuma ada 2. Pertama, atom. Kedua itu muatan. Ini yang kita setarakan. Jadi dalam satu reaksi, kiri dan kanan itu harus disetarakan, kan ya? Produk dan reaktan harus disetarakan. Yang disetarakan itu adalah jumlah atom dan muatannya. Jadi muatan di kiri, muatan di kanan, jumlah atom di kiri, jumlah atom di kanan harus sama persis. Nah, terus bagaimana cara menyetarakan? Cuma satu jawabannya, tambahkan koefisien. Koefisien di depan dari molekul yang kita ingin setarakan. Jadi ingat yang kita bicarakan itu koefisien itu ada di bagian depan. Jadi kalau kita punya A, H2O, tambah B, NH3, gitu kan ya. Nah, yang kita bicarakan itu adalah si A sama si B. Jadi yang kita bicarakan itu adalah yang di depan si molekulnya. Apakah fasa penting dalam persamaan reaksi? Sangat penting. Tapi kalau untuk pada penyetaraan, itu nggak usah dipikirkan. Kenapa? Yang disetarakan itu tadi adalah atom dan muatan, bukan fasanya. Fasa itu gunanya untuk apa nanti? Untuk hal-hal lain. Misalnya, kita ingin tahu siapa yang mengendap, siapa yang menguap, siapa yang berbau, siapa yang larut, gitu kan ya. Nah, itu lihatnya dari fasanya. Tapi untuk penyetaraan reaksi, itu tidak terlalu penting ya. Yang kita penting itu adalah reaksinya udah sama jumlah atom dan muatannya. Nah, ada hal yang suka kalian ketukar adalah fasa dan wujud. Fasa dan wujud. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Fasa itu yang kita kenal sampai sekarang itu ada 4. Tapi nanti kalau sebenarnya fasa itu ada banyak ya. Fasa yang kita kenal sampai sekarang itu bisa kalian kenal, ada namanya solid, ada namanya liquid, ada namanya gas, ada namanya aqueous, betul? Tapi wujudnya normal itu cuma ada 3 wujud itu. Pertama itu adalah solid, liquid, sama gas. Aqueous masuk mana? Aqueous itu masuk dalam liquid wujudnya. Jadi bedakan antara wujud dan fasa. Kebayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ya berarti nggak ada. Nah, secara umum reaksi kimia itu terbagi 2, yaitu ada namanya asam basa dan redoks.
Gimana kita tahu reaksi itu redox atau asam basa? Redox itu jika ada perubahan bilox. Kalau tidak ada, berarti masuknya asam basa. Tidak ada perubahan bilox. Itu maksudnya ke asam basa. Jadi ketika ada perubahan bilox, oh suaranya putus, Randi. Tes. Jelas? Neng Safira jelas suaranya? Jelas, Jelas, Pak. Jelas, oke. Nah, yop, oke. Randi udah jelas suaranya, Randi? Mana Randi? Randi, oi. Wah, sekarang malah Iya, Randi Pak. hilang. Iya, Pak. Oh, jelas, oke. Jadi reaksi kimia itu ada dua tadi ya. Ada asam basa, ada redox. Asam basa ketika kapan? Ketika tidak ada perubahan bilox. Sedangkan ketika ada perubahan bilox, itu kita sebut sebagai reaksi redox. Nah, apakah setiap reaksi perlu disetarakan sebelum dihitung? Tentu tidak. Kenapa? Ada beberapa reaksi yang sangat mudah dihitung tanpa disetarakan. Misalnya, kita punya Fe. Jadi Fe 2O3. Nah, kayak gini karena kita nggak usah setarakan lagi. Kenapa? Oh ya udah, berarti 1 Fe, di sini 2 Fe kan ya. Berarti ini setengahnya. Nah, seperti itu. Kebayang ya? Berarti ini kan 2 kali lipatnya nih. Berarti ini 2 Fe. Nah, kita nggak perlu setarakan lagi. Oksigennya gimana? Ya nggak usah dipikirkan lah oksigennya, gitu kan ya. Kenapa? Karena Fe-nya udah selesai jika kita ingin menghitung Fe. Jadi ada beberapa kasus yang kita tinggal perbandingan langsung. Tapi ini berlakunya syaratnya apa? Antara yang kita setarakan itu cuma ada satu jenis, nggak boleh ada di dua tempat. Kalau ada di dua tempat nanti membingungkan. Kebayang ya? Jadi kadang-kadang bisa. Tapi itu tidak baik sebenarnya. Yang baik itu adalah ketika kita bisa menyetarakan semuanya. Nah, sebelum jauh melangkah, masih ingat apa itu bilox? Bilangan oksidasi. Itu bilangan kepanjangannya. oksidasi Itu kepanjangannya. Apa itu bilox? terjadi Terjadi apa? Terjadi apa, Dina? Menyatakan muatan. perubahan reduksi dan oksidasi. Bukan. Nah, perubahan tadi fase apa? Fase? Coba fase apa? Aduh, hilang fasenya. Perubahan bilangan oksidasi, Pak. Bukan. Bilox itu apa? Bilox. Bilangan oksidasi itu apa sih? Muatan. Muatan apa? Muatan pada suatu atom, bukan, Pak? Muatan. Oke, betul. Kata kuncinya muatan. Nah, tapi muatan ini sebenarnya buatan pura-pura. Muatan pura-pura itu maksudnya gimana? Jadi misalkan nih, kalau kita punya NaCl, ini otomatis kalian akan bilang Na ini adalah +1, betul? Cl-nya -1, gitu kan ya, biloxnya. Ada nggak yang pernah lihat kalau Na-nya beneran +1? Nggak ada kan ya? Nah, makanya dia itu muatan pura-pura. Kalau misalkan, gitu dibilang kan, NaCl ini berpisah, maka nanti ini jadi Na plus sama Cl-, tapi sebenarnya nggak pernah ada yang lihat. Kebayang ya? Itu yang kita sebut sebagai bilox. Gitu juga misalnya bilox yang lebih rumit misalnya. Cr2O7 2-. Maka ini biloxnya si O-nya adalah berapa? O-nya? -14. Salah. -2. -2. Bagus. -2. Ini baru -14 setelah dikali 7 kan ya? Terus sama dengan -2. Berarti CR-nya berapa? Plus 12. plus 12. Ini plus 6. Ini kita sebut sebagai bilox itu yang di atas. Jadi bukan yang di bawah, tapi yang di atas ini kita sebut sebagai bilox. Oke? Nah, kayak gini. Pernah nggak kita nemu Cr6+? Pernah nggak kita nemu? Nggak akan pernah nemu. Mau dicari kemanapun Cr6+ itu nggak ada. Dia itu selalu satu paket dengan O.
jadi Cr2O7 2 minus, atau dia bisa juga jadi CrO4 2 minus. Ini dua-duanya CR-nya plus 6 nih biloxnya. Jadi maksudnya bilox itu apa? Pura-puranya jika si CR itu berdiri sendiri, dia muatannya berapa? Nah, muatannya plus 6 pura-puranya. Tapi kenyataannya kita tidak pernah menemukan beneran ada si CR plus 6. Karena dia selalu berjodoh dengan si O sepaket. Kebayang ya? Jadi itu yang kita sebut sebagai bilox. Sama kayak misalnya CO2. Berapa bilox O-nya? Min 2. Min 2. C-nya berapa? C-nya? Nah, Plus 4. Bagus. Berarti gini kan ya? Pernah nggak si CO2 tuh C jalan-jalan sendiri? Nggak pernah. Tapi pura-puranya jika dia jalan sendiri, si C yang di CO2 itu, dia muatannya berapa? Plus 4. Nah, itu kita sebut sebagai bilox. Jadi ingat, bilox itu bukan nilai yang sebenarnya, tapi ada nilai pura-pura jika dia berdiri sendiri. Kebayang ya? Nah, kebayang nggak sampai sini? Kebayang, Pak. Kebayang ya? Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut. Gimana cara menyetarakan reaksi? Secara umum ada dua. Pertama, cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, cara langsung ini ibaratnya dengan seperti kita TTS, ya kan ya? Tebak-tebak saja, kan ya? Kita kira-kira aja berapa ya? Nah, itu kita sebut sebagai cara langsung. Karena nggak ada pakemnya. Pakemnya cuma satu. Jumlah atom sama jumlah muatan kiri dan kanan harus sama. Misalkan, ini kita punya FeO2, Fe2O3. Nah, ini berapa nih? Berapa koefisiennya? Fe berapa? 2 2 Fe. 2, oke. O-nya? 3/2. 3/2. 3/2. Fe2O3-nya? Tetap. Udah Hah? tetap. Berapa? 3/2. Udah. Berapa? Fe2O3-nya berapa? 1. Bagus sekali. Setuju ya? Nah, sementara itu, ada yang ingin tampil beda. Ini kok biasa aja ya, Pak ya? Saya ingin nggak seperti ini. Saya inginnya ini 1, ini 3/4, ini setengah. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Kenapa boleh? Karena tidak ada aturan menyatakan koefisien reaksi itu harus bulat. Betul? Nggak ada penyataannya. Tapi kenapa orang sukanya bulat? Ya biar nggak pusing. Kalau lihat pecahan itu kan pusing lihatnya. Ini berapa ya? Gitu kan ya. Makanya orang males pakai pecahan. Jadi dibuatnya dalam bentuk bilangan bulat. Tapi nggak ada aturannya dia harus bilangan bulat. Jadi yang itu juga boleh ya. Akan mempengaruhi perhitungan nggak nanti? Akan pengaruh nggak? Hah? Enggak, Pak. Nggak akan pengaruh. Betul. Kenapa nggak pengaruh? Karena yang kita bicarakan adalah nanti adalah Perbanding. Perbandingan. Bayang, kita bicara perbandingan. Perbandingannya masih sama-sama saja. Nah, si cara langsung ini itu paling bisa digunakan untuk apa? Untuk yang kasusnya adalah reaksi asam basa. Kenapa? Karena reaksi asam basa itu tidak ada perubahan bilox, makanya itu gampang diaplikasikan. Tapi untuk reaksi redox itu kadang-kadang nggak bisa. Makanya hanya bisa untuk yang redoxnya sederhana. Maksudnya sederhana apa? Ya, yang direaksikan itu bisa gampang dengan dihitung. Jadi bukan sampai ada ion, ada ini, ada itu. Nah, itu susah. Itu mesti pakai cara tidak langsung. Ya, yang cara dihitung dulu. Nah, misalkan ini. Ini reaksi asam basa apa redox nih? Yang ini nih. Redox. Oke, Mulyadi milih redox. Kenapa alasannya, Mul? Karena Apa terjadi perubahan bilangan oksidasi, Pak.
Oke, buktikan Mul. CR dulu ya Pak. CR itu kan awalnya bilangan oksidasinya berapa? 6. Plus 6. O-nya? Mana sih? Nggak tahu. Oh, min 2, 14. Min 2, oke. Ini H-nya berapa? Hanya 1. Ini O-nya Terus berapa? CR-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2, CR-nya? 2, 14, 6. Plus 6. Ini H-nya berapa? O-nya berapa? Negatif 2, 1. Berarti nggak berubah. Plus 1 sama negatif 2, betul? Betul. Berarti ini reaksi apa, Mul? Oh, reaksi asam basa berarti. Pak. Asam basa, ya. Gua yakin kenapa Mulyadi dengan PD-nya mengatakan itu reaksi redoks, gara-gara ini ada H plus sama H2O. Betul, Pak. Ya. Suatu redoks banget. Jangan, ingat. Menentukan redoks atau tidak redoks itu bukan dari H plus sama H2O, tapi dari perubahan bilangan oksidasi. Kebayang? Kebayang? Oh, kurang keras suara gue kalau di sini kayaknya. Sini aja lah. Kebayang sampai sini? Kebayang Pak. Kebayang, Pak. Gampang ya? Kebayang Pak. Oke. Kebayang. Ayo, sekarang kerjain. Berapa nih? Tolong kasih bilox. Kasih bilox, kasih koefisien. Coba kita panggil Litri. Mana Litri? Litri. Nah, Litri. Iya, Pak. Nah, Litri, tolong dibantu. Berapa ini Litri? Ingat, prinsipnya adalah tebak-tebak saja. Tebak-tebak saja artinya pilih dulu siapa yang satu. Siapa yang mau satu, Litri? Siapa yang Litri mau jadiin satu? Koefisiennya. CR-nya aja, Pak. CR yang mana? Banyak CR-nya nih. Iya, deh. Satu. Yang CR207, Pak. Ini satu? Ya. Oke. Terus, gimana? Kalau ini satu, maka CR2, CRO4-nya jadi 2, Pak. oke, mantap. Terus, H plus-nya jadi 2, Pak. H plus jadi 2. Oke, terus? Tinggal H2O-nya yang belum. Iya, Pak. 4, 8. Jadi 1. Berapa ya? 7, 1, 14. Ini dia hanya ini. Hanya paling gampang. 1. Satu, mantap sekali, Litri. Gampang ya? Makanya namanya TTS. Tebak-tebak saja, kan ya? Dengan cara tentukan dulu siapa yang satu, sisanya ditebak-tebak saja. Sekarang, Rias, mana Rias? Rias. Iya Pak. Nah, Rias, coba yang bawah. Tentukan dulu yang satu, biar gampang. Rias mau siapa yang satu? CD3 Pak. CD3 jadi satu. Oke, terus akibatnya? CDCA3-nya 3. 3. NaCl-nya 3 Pak. Oh, aduh, ini soalnya salah nih, maaf nih. Ini CDCl2 nih, aduh. Ketukar nih. CDCl2. Nah, gitu, Rias. Gimana, Rias? Terus? Terus, Rias kemana nih? Bentar dulu Pak. Nah. Na-nya 3 ya Pak? Apa? Kalau ini 1, ini 3, bagus. Kalau ini 1, ini berapa? Mana Pak? Kalau CD fosfatnya 1, CD3-nya 1, betul? P3P4-nya 2 ya Pak? Nah, ini 2. Tahu dari mana? P4-nya ada 2 Pak? Bagus. Berarti ini berapa, Rias? 6 Pak. Nah, mantap.
Mana tadi? Oh, salah di sini. Nah, mantap ya. Coba yang sini. Mudah ya. Ini pakai cara langsung, tinggal tebak-tebak saja. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana kalau cara tidak langsung? Cara tidak langsung itu artinya maksudnya apa? Kita butuh memisahkan dulu. Nah, ini mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Kita selesaikan masing-masing. Nanti kita bisa tahu dia akan dapat elektron. Ini berlaku cuma untuk reaksi redoks. Jadi kalau cara reaksi asam basa itu, reaksi asam basa, maka itu pasti bisa pakai cara TTS kalau asam basa. Tapi kalau redoks itu belum tentu bisa. Kalau sederhana bisa, kalau yang udah rumit nggak bisa. Bang ya. Jadi cara tidak langsung itu berlaku untuk reaksi redoks. Nah, seringkali informasi reaksi redoks itu tidak lengkap, sehingga perlu dilengkapi sendiri. Nah, itu tadi yang biasa dilihat dari H+, ya kan ya? OH-, H2O, yang tadi menjebak Mulyadi tadi, gitu kan ya? Jadi, karena apa? Karena reaksinya tidak lengkap. Nah, aplikasi misalkan nih, kita setarakan nih, ini gimana nih cara setarainnya? Masih ingat cara penyataan reaksi redoks? Masih ingat? Eva, masih ingat Eva? Eva. Mana Eva? Eva. Wah, kabur Eva. Eci. Hilang juga. Fasya? Iya, Oh, Pak. Fasya. Masih ingat penyataan reaksi redoks, Fasya? Iya, Pak. Oh iya, gimana tuh? Ayo coba kita bantulah. Gimana nih? Dibagi jadi 2 reaksi yang mengalami reduksi sama oksidasi. Berarti ini jadi Mn2+ gitu. Iya. H2C2O4 jadi CO2 gitu. Iya. Terus, oke. Coba yang di atas, Fasya bantu. Gimana nih? Terus jadi fasa gitu bukan sih, Pak? Dia situasi asam atau basa. Oke. Mau asam mau basa? Asam. Asam, oke. Boleh. Jagoan asam. Terus gimana nih? Yang kelebihan kation ditambah OH-. Kelebihan katanya suasana asam. Itu suasana asam. H+. Berarti di reaktannya ditambahin H+. Tambah H+ gitu. Berapa banyak? 2. Oke. Terus? Terus ditambahin H2O di kanan. Nah, H2O dulu baru H+. Coba. Oh iya, Pak, lupa. Di mana H2O-nya? Di kanan, Pak. Berapa banyak? Berarti 4. 4. H2O di kanan ditambah berapa? H+. Berapa banyak? 8. Mantap. Terus? Elektron. Di mana? Elektronnya di kiri. Kiri berapa? Tadi lupa. 7. Di kiri apa di kanan ya, Pak? Nggak tahu, tanya itu. Nah, coba kita jumlahin. Ini berapa nih totalnya? Itu 7. Plus 7, kan ya? 7. Ini totalnya? 2. Nah, elektron tuh muatannya? Oh, negatif. Berarti di kiri 5 elektron. Cantik. Terus? Sudah, Udah belum, selesaikan ya. Yang di bawahnya? Yang di bawahnya ditambahin H2O di kanan. Nah, kenapa tiba-tiba ingin ditambah H2O sama Fasya? Itu muatannya gimana, Pak? Jangan muatan dulu, coba lihat. Sebelum dimulai itu, yang dimulai dulu itu adalah si C-nya.
Oh Karena iya, C itu kan ion lain. iya Pak. Kalau H bisa sama O, bisa pakai OH- sama H+, sama H2O. Tapi selain itu harus diselesaikan dulu. Berarti siapa yang di sini? Si C kan? Ditambah 2 koefisien yang CO2. Bagus. Terus Ditambahin H2O. kenapa H2O? Soalnya saya bingung Pak, apa lagi. Coba kita lihat. Ini O-nya sudah berapa? O-nya udah 4 sama. Iya loh, berarti ya lupakan. Jangan masa-masa tambah H2O, kan ya? Nah, kira-kira diapain? Oh, berarti langsung H+ gitu Pak. Bagus. 2H+ kan ya? 2H+, iya. Berarti di kiri 2 elektron. Berapa? 2 elektron. Di kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Iya. Nah, terus? Udah. Nah, terus gimana? Disamain elektronnya. Nah, samaan elektronnya. Kenapa mesti sama sih elektron tuh? Soalnya biar muatannya sama. Nanti kan gabung yang atas sama bawah. Dikit lagi alasannya. Kenapa elektron tuh mesti disamakan? Dikit lagi. Apa? Karena nanti dia jadi satu sistem. Karena namanya reaksi redoks. Berarti yang jumlah terreduksi mesti sama dengan jumlah teroksidasi. Reduksi itu artinya kan membutuhkan elektron, benar nggak? Iya, Pak. Oksidasi mengeluarkan elektron. Nah, itu alasannya ya. Jadi mesti sama. Nanti kalau nyisa kan bingung, kasihan. Atas dikali 2, bawah dikali 5. Oke, nanti tinggal isi TTS di sini kan ya? Iya, Pak. Oke, sip, mantap. Fasya, mau suruh siapa jawab yang bawah Fasya? Rias, Pak. Rias. Rias udah tadi, kasihan Rias kena lagi. Jonathan. Jo, mana Jo? Iya Pak, saya Pak. Nah, ayo Jonathan, jawab. Di bawahnya. Ini apa ya? Itu hasilnya jadi berapa ya? Buat kayak Fasya juga nih. Gue buatin deh. Nah. N2H4. NO, gimana Jo? Yang di atas Jo, di apa Jo? Yang atas ditambahin ini Pak, apa? H2O. Berapa banyak? 3 H2O. Di mana? Kiri kanan? Di kanan. Kanan, tambah 3 H2O, terus? Di kiri ditambah 6 H+. Oke, terus? Terus elektronnya Pak. Berapa? Di kiri itu kan ada 5, di kanan ada 1, berarti yang di kiri ditambah berapa ya? 6 elektron kan, Pak? Bagus. Terus? Ini bawah? Yang bawahnya itu disetarain koefisiennya dulu, Pak. Jadi 2 NO. Oke, terus? Terus ditambah H2O. Gimana? Di kanan. Di kanan tambah H2O, berapa banyak? Di kanan, Pak. Bukan di kiri. Oh, di kanan ditambah H2O-nya. Iya, Pak. Oke, kenapa tambah H2O di kanan? Karena kekurangan. Nah, coba diingat dulu. Yang disetarakan duluan, si O apa si H? Si O. Si O dulu. Nah, berarti gimana, Jo? Berarti dikurangin O, Bu. Dikurangin O. Mana ada reaksi dikurangi? Nggak ada reaksi dikurangi. Dikurang. Aduh, bingung nih. Di apa? Coret berarti kan ya? Itu coret, Pak. Berarti H2O ada di mana? H2O di kiri. Di kiri berapa banyak? Di kiri 2 H2O. Bagus. Terus di kanan?
Berapa? Tekanannya Berapa H plus? 8. 8, bagus. Terus? Terus elektronnya ditambah di kanan. Berapa? 8 elektron. Bagus. Terus dikali silang kan ya? Itu, Pak. Kali berapa? Kali atas kali Hah? 6. Atas kali 6, atas kali 8, bawah kali 6. Nah, boleh. Atau boleh juga di atas kali 4, di bawah kali 3. Boleh juga kan ya? Iya, Pak. Nah, oke, bagus. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke, yang lain ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Nah, ini latihan mandiri di rumah aja ya. Nih, teman di rumah Aman, aja Pak. nih. Ah, Pak, apa? mau tanya, Pak. Apa, Mul? Misalnya kita nggak dikasih tahu, Pak, di Nggak kasih soal tahu apa? itu. Dengar. Kalau kedengeran sih. Misalnya nggak dikasih tahu, Pak, reaksinya itu asam atau basa. Jadi Suka-suka menentukan kita. itu pakai H plus atau OH min itu gimana, Pak? Iya, hasilnya sama atau beda, Mul? Oh, suka-suka kita aja gitu, Pak. Iya, Sama. reaksinya, nanti. persamaan reaksinya akan beda. Persamaan reaksinya akan beda. Tapi perbandingan yang MnO4 dan H2C2O4 ini Iya. akan sama. Mau pakai cara asam ataupun cara basa, itu perbandingan yang kita diskusikan itu sama. Tapi reaksi totalnya mungkin beda. Karena ini kan ada H plus nanti hilangnya nggak? Kebayang? Nah, ada namanya Pak. cara nakal. Ada namanya Bayang, cara nakal. Misalkan nih, ini kalau kita jumlahin, nanti hasilnya apa? 2MnO4 minus, betul? Tambah 6H plus, Betul, Pak. tambah 5H2C2O4, jadi 2Mn2 plus, tambah 10CO2, tambah berapa H2O tuh? 8H2O, bener nggak? Ini totalnya betul, ini Pak. kan ya? Nah, ada namanya cara curang. Nah, cara curang itu gimana? Kita inginnya suasananya basah, tapi jagoannya asam. Maka tadi dibilang jagoan asam, gitu kan ya? Tapi pengen jawabannya mesti basah. Maka prinsipnya apa? Dari asam, itu ciri-cirinya ada H+, betul? Basah, ciri-cirinya ada OH-, ya nggak? Maka ini boleh ada nggak H+ di sini? Boleh ada nggak nih? Tidak. Kalau suasana basah, nggak boleh kan ya? Maka kita ngapain? Tambah di sini 6OH-. Fungsinya ngapain? Ini jadi ini, bergabung jadi 6H2O, betul? Betul ya? Betul, Nah, Pak. karena kita si orang adil, kalau di kiri kita tambah 6OH-, maka di kanan juga kita tambah dengan 6OH-. Kenapa? Biar nanti kalau ditulis kan OH-nya bisa dicoret, ya nggak? Benar? Kayak ini nih. 10 kurang 1 sama aja dengan 2 tambah 8 kurang 1, ya nggak? Setuju? Iya, Pak. Satunya Setuju, bisa Pak. dicoret kan sebenarnya nih, ya nggak? Sama dengan ini. Tambah 6H2O di kiri, maka di sebelah kanan juga tambah 6H2O. Setuju? 6OH- di kiri, maka di kanan juga tambah 6OH-, betul? Yang di sini dia berjodoh, jadi 6H2O. Ada 6H2O di kiri, sekarang 8H2O di kanan. Berarti nanti ini habis, benar? Setuju? Ini akan sisa 2. Ya nggak? Setuju? Oh, setuju nggak nih? Mul? Setuju, Mul? Iya, Pak. Nah, Setuju, Pak. nanti kalau dicoba ini pakai cara basah, hasilnya akan persis seperti ini. Coba ya cari nanti cara basah. Pasti hasilnya sama persis. Perbandingannya segini,
ini 2H2O, ini 6OH minus sebelah kanan. Nanti coba cari sendiri di rumah. Pasti pas. Nah, ini nanti di rumah aja ya, atau di kosan, kerjain. Nanti kalau di rumah, Pak, saya lagi di kosan, jadi nggak usah ngerjain ya. Jangan. Kerjaan ini penting. Kenapa? Nanti di belakang itu, reaksinya itu nggak pernah dituliskan reaksinya. Reaksinya tulis sendiri, setarakan sendiri, jawab sendiri. Makanya kalian mesti jagoan dulu untuk membuat reaksi dan menyetarakan ya. Nah, metode perhitungan. Terdapat beberapa istilah yang penting dalam analitik yang menjadi kunci untuk menjawab soal. Jadi kuncinya itu dalam bentuk tersirat, bukan tersurat. Tersirat itu maksudnya gimana? Ada kata-kata sempurna misalnya. Reaksi berjalan sempurna. Kalau berjalan sempurna artinya apa? Yang kita tinjau itu reaksinya berlangsung 100%. Berarti dia habis nanti ya. Itu artinya berjalan sempurna. Terus ada lagi istilah lain, titrasi. Titrasi dilakukan, dititrasi hingga, nah itu gitu kan ya. Nah, titrasi itu artinya apa? Analit dan titran, jadi yang dititrasi dan pentitrasinya keduanya akan habis. Berarti sisanya sama dengan 0. Itu yang kita sebut sebagai titrasi. Jadi begitu baca titrasi, maka jangan tanya, loh, ini berapa ya sisanya? Nggak ada sisa pastinya. Dua-duanya tidak ada sisa. Itu artinya titrasi. Terus, tanda batas. Tanda batas artinya apa? Larutannya itu nanti akan ditambahkan dengan pelarut hingga ada garisnya kemarin yang di lagu takar. Nah, di garisnya itu. Jadi, kalau ditanda bataskan artinya apa? Nanti dibuat jadi volume tertentu. Itu yang maksudnya tanda batas. Terus, berlebih. Nah, kalau berlebih itu artinya apa? Kalau si A berlebih, maka si pasangannya si A, misalnya si B, itu habis. Jadi yang berlebih itu akan membuat pasangannya akan habis. Itu kita maksud dengan berlebih. Bayang ya? Nah, sekarang kita coba tinjau. Contoh soal 1. Sebanyak 0,8142 gram sampel yang mengandung merkuri 2 direaksikan dengan asam paraperiodat. Itu asamnya. Reaksi terjadi adalah itu. Endapan yang terbentuk kemudian disaring. Nah, ini ada kata kunci di sini. Berlebih. Ini kata kuncinya kan ya? Artinya apa? Si merkurinya pasti habis. Itu artinya kan ya? Nah, endapan yang terbentuk kemudian disaring katanya. Endapannya siapa? Ini. Nah, ini ciri khas untuk ada endapan. Ini ciri khasnya nih, endapan. Ada juga tadi panahnya gini. Ini artinya dia akan menguap. Dibiasakan melihat reaksi kayak gini. Ini reaksinya kurang bagus. Kenapa? Nggak ada fasanya. Tapi fasanya langsung dikasih tahu dalam bentuk panah ginian. Jadi kalau panah ke bawah artinya dia itu menguap, panah ke atas artinya dia panah ke bawah artinya dia mengendap, panah ke atas artinya dia menguap. Terus nanti di organik kalian akan nemu kayak gini. Organik sama bucip pati ya. Udah ketemu bucipnya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, kalau sama bucip dia ada panah kayak gini nih, bucip gambar nih. Nah, ini artinya diapain? Dipanaskan. Jadi panah reaksinya dikasih panah. Nah, itu artinya dipanaskan ya. Itu artinya. Nah, endapan yang terbentuk kemudian disaring katanya, dibilas sehingga seluruh agen pengendap hilang. Agen pengendapnya siapa? Si H5IO6-nya kan ya. Kalau Hg2+-nya udah pasti habis. Kenapa? Karena si H5O6-nya pasti berlebih. Nah, karena dia berlebih maka perlu dibuang dulu sehingga habis kan ya. Dikeringkan dan ditimbang katanya. Kenapa perlu dikeringkan? Kenapa perlu dikeringkan sebelum ditimbang? Afrilia, mana Afrilia? April, hilang Aprilnya. April. Udah. Claudia. Saya Pak, Aprilia Pak. Oh ya, ada Aprilianya. Kenapa perlu Ada Pak.
Keringkan baru ditimbang, Neng. Kenapa? Eh, Hmm, kenapa nggak ditimbang dulu baru dikeringkan gitu? biar nggak terlalu apa Pak? Apa beratnya nggak ini Nggak ini apa? bisa makin kurang gitu Pak. Ah, ah. Kenapa tuh? Kita ingin Biar beratnya itu beratnya yang kering apa yang basah? Berat yang kita yang inginkan. kering Pak. Kenapa? Kalau basah ada apa? Ada airnya di situ. Nah, itu jawaban Masih April. ada. Betul sekali jawaban April. Karena ada airnya. Airnya mau diikutin nggak? Enggak kan ya? Enggak Pak. Nah, mantap April. Mantap. Salah, sini. Mantap, ya kan ya? Penimbangan menunjukkan endapannya itu 0,4114 gram. Tentukan kadar Hg sebagai Hg2Cl2. Bisa ngitungnya? Langkah pertama mesti ngapain? Langkah pertama mesti ngapain nih kita? Setarakan reaksi, Pak. Oke, mantap. Bentar, ditulis dulu capek. Ini tambah H+. Kita summon. Siapa ya? Amel. Amelia. Ada Mel? Ada Pak. Nah, Mel. Gimana Mel? Mesarakannya Mel. Mel. Setarakan Mel. Tentukan dulu yang satu siapa Mel. Loh, Amelia hilang. Oh ya, ada nih Amelia. Berapa Mel? Siapa mau satu? HG Pak. HG yang mana? HB kiri, HG kanan? HG kiri. HG kiri mau berapa? Satu? 1. Oke, boleh Mel. Satu. Berarti ini berapa Mel? Itu berarti Kalau ini satu, berarti di sininya? 5. Kalau 5 jadi berapa jumlah Hg-nya? 2/5, Pak. Hah? 25, 1/5, Pak. 1/5 Nah. Pak. 1/5 Pak. Ya, 1/5 ya Mel ya. Boleh Mel ya, 1/5. 1/5 Pak. Hilang Amel ya. Mana Amel sih? Oh, ini Amel di bawah. Ya, 1/5 Mel ya. Iya Pak. Oke, terus Mel. Ini berarti berapa Mel? Hanya di H5 ini 1/5 juga Pak. 1/5 juga. Kalau 1/5 juga sama nggak dengan IO6-nya? IO6-nya ada berapa? Di 6-nya ada 2. 2/10. Kenapa 2/10 Mel? 2/5. Nah, 2/5. Berarti di sini juga harus 2/5. Betul? Iya Pak. Nah, ini berarti berapa? Ingat, yang disetarakan itu apa aja? Muatan dan jumlah atom. Kalau bingung muatan, jumlah atom. Kalau bingung jumlah atom, muatan. Nah, gimana? Ini muatannya berapa total di kiri berapa, Mel? 2. Apa, Pak? 2/5 Pak. 2, Pak, 2. Irma berapa, Irma? 1/5. Wih, Atasnya 2. ini berapa? Atasnya 2. Sabar. Muatannya berapa nih? Muatannya? Ini berapa muatannya? +2, betul? Ini 0. Setuju ya? Ini 0 ditambah 0 tanda tanya. 1. Ah, berarti berapa nih? Nah, ini berarti berapa tanda tanyanya? 2.
Dua. Dua ya. Kalau ini 2 kan 2 plus 1 plus 2 sama dong, betul? Betul ya? Oke. Nah, kalau udah setelah itu selesai, berikutnya apa? Kita pakai biasakan M, R, S. Mula-mula bereaksi sisa, atau kalian juga ada yang pakai A, B, S. Awal bereaksi setimbang, gitu-gitulah kan ya? Atau orang Inggris, ICE. Nah, itu sama aja. Yang mana kalian suka aja lah, pakai yang mana, karena jawabannya sama aja ya. Nah, yang kita tahu pasti ini sisanya berapa? Ini berapa sisanya nih? Ini 0 sisanya. Kenapa kita tahu 0? Karena merkuri 2-nya pasti habis. Setuju? Setuju ya? Ini pasti habis. Makanya ini berarti sisanya pasti sama dengan 0. Setuju ya? Nah, katanya penimbangan menunjukkan endapan 0,4114 gram. Itu siapa? Endapannya yang mana? Yang mana, Mel? Hg5 apa Hg2+? Mel? Amel? Hg2+, Pak. Baca lagi. Penimbangan menunjukkan endapan. Nah, endapan yang mana, Mel? Hg5, Pak. G5. Ini beratnya sebesar 0,4114 gram. Gitu kan ya? Setuju? Nah, apalagi perlu diingat, hitungan di sini harus pakai mol. Berarti ini mesti dibagi dengan MR. Betul? Betul, Pak. Tolonglah hitungin berapa nih MR-nya. Berapa? MR ini berapa nih MR-nya? Hg itu berapa? 207 ya. Hafal nggak tabel periodik? Periodic table. Nah, Hg 200,6 bukan, Pak? 200,6 apa 206? Hah? 100,6 Pak. 200,6. Oke, 200,6. Berarti 2 kali 5. 200, berarti MR-nya Satu deh. 200,6 tambah 1152,5. 448. 1000 448. Oh, sudah total tuh. Iya, Pak. Oh, bentar, gue tulis dulu nih 1003 ya. Terus I itu berapa? 127 127. 126. kali 2 sama dengan 254 kan ya? Betul? O itu 16 kali 6 kali 2 berapa tuh? 192. Di total tadi berapa tadi? 1.448. 148. Berarti ini dibagi dengan 1.448, betul? 49 Pak. Oh, 49. Maaf, 49. Set. Nah. Setuju ya? Setuju? Nah, mula-mulanya berapa? Mula-mulanya berapa? 0,8 itu bukan, Pak. Ah, ada nggak awalnya padatan tuh? Mula-mulanya tidak diketahui. Nggak ada. Tidak diketahui apa tidak ada? Tidak Tidak ada, diketahui Pak, apa dia tidak ada? terbentuk. Tidak diketahui, Pak. Tidak diketahui apa tidak ada?
Tidak ada, Tidak Pak. ada. Dia senyawa yang Tidak terbentuk. ada, tidak ada. Belum Tidak direaksi. ada, Pak. Iya, belum direaksikan berarti tidak ada kan ya? Berarti sama dengan 0, betul? Mula-mulanya 0, reaksinya segini, berarti berapa? Sisanya segini, berarti yang bereaksi berapa banyak? 2,84 kali 10 pangkat min 4. Nah, 2,84 kali 10 pangkat Min 4. min 4. Oke, setuju. Berarti ke sini berapa? Berapa Hg2 plusnya? 1,4 kali 10 pangkat min 3. Bentar. Jatuh. Aduh, bentar. Gini. Berapa tadi, Neng? 1,4 kali 10 pangkat min 3. Oke. Dikali 5 ya? Ini kali 5 ya? Dikali 5. Oke, berarti mula-mula juga 1,4 10 pangkat minus 3 mol. Setuju? Betul? Ya enggak? Itulah mula-mula Hg2 plusnya. Nah, di sini kita lihat sekarang. Dia itu Hg-nya ingin dinyatakan sebagai Hg2Cl2. Betul? Hg2Cl2. Berarti ini kalau kita konversi ke Hg2 plus berapa? Gimana nih ke Hg2 plus? Berarti gimana nih? Nah, kayak gini perlu nggak disetarakan? Tambah 2 elektron. Perlu nggak disetarakan sebenarnya? Kalau kayak gini. Nggak usah. Ini bisa nggak usah disetarakan. Caranya gimana? Ini Hg-nya berapa? 1. Ini Hg-nya, mana hilang deh? Hg-nya berapa? 2, betul? 2. Betul ya? Berarti setiap satu Hg ini akan menghasilkan berapa Hg2Cl2? Hasilkan berapa? Bandingin aja Hg-nya berapa nih? Berapa? Halo? Halo? Sesti, berapa nih Sesti? Sesti? Ya, Pak. Berapa? 1 Hg2 plus, berapa Hg2Cl2 berarti kalau kayak gini? 1 Hg. Setengah bukan Pak atau Betul, pinter kamu Neng, setengah. Ya. Berarti kalau Hg2 plusnya 1,4 10 pangkat min 3 mol, berarti Hg2Cl2-nya berapa mol, Neng Sesti? Berapa Ses? maaf Pak, barusan sinyalnya itu jadi kurang kedengar. Kalau ini 1,4 10 pangkat minus 3, berarti Hg2Cl2-nya berapa, Ses? Ini berapa nih, Ses? 0,7. 0,7. Setuju ya? Setuju, Ses? Betul, Ses? Setuju nggak? Iya, Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya, kadar. Nah, kadar. Kadar itu biasanya dalam bentuk persen kan ya? Persen massa biasanya.
Nah, berarti kita bisa cari dong massa Hg2Cl2-nya berapa? Berarti 0,7 10⁻³ dikali mR. Setuju? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Van? Irfan mana Irfan? Van? Ya, Pak. Setuju, Van? Setuju, Pak. Nah, coba hitungin, Van. Berapa, Van? Hg2Cl2. Hg itu tadi 207. 200,6. Ini 200,6. 472,2, Pak. 472,2. Oke, berarti berapa masanya? Tiga koma tiga 3,3. kali 10⁻⁻1 Satu apa satuannya? gram. Gram. Oke. Berarti kalau cari persen, berarti gimana? 3,3 0,333. Berarti kan ya segini kan ya berarti? per Per 0, berapa masa sampelnya? 0,8142 Nah, bagus. Tinggal dikali 100 persen. kali 100%. 40,5%, Pak. Kali 100%. Hasilnya berapa tadi? Mol? 40,5%. 5%. Sama nggak? Yang lain sama nggak dapatnya? Gampang ya? Lawrence? Hadir, Pak. Hadir? Setuju, Hadir, Lawrence? Pak. Setuju, Pak. Ada yang bingung, Lawrence? Enggak, Pak. Enggak ya? Mantap. Coba kita tinjau lagi siapa. Siapa yang mau ditinjau ya? Raya. Raymond lah, Raymond. Udah pertanyaan, Mon? Mana Raymond nih? Raymond. Pak. Ada pertanyaan, Mon? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Ngerti, Mon? Ngerti, Pak. Ngerti, mantap. Oh, ini udah benar kamera di sini. Ada yang nanya? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Karena nggak ada, kita lanjut. Nomor 2. Analisa ion borohidrida dapat dilakukan dengan bantuan Ag+, yaitu bla 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 bla. Ini rasanya baik nih, udah disetarakan. Kemurnian KBH4 yang akan digunakan pada reaksi organik dilakukan dengan melarutkan sekian gram hingga 500 ml dalam butakar. Siapa yang dilarutin? Si KBH4. Kan ya? Nah, sebanyak 100 ml aliquot ditambahkan dengan 50 ml AgNO3 sekian molar. Kelebihan ion Ag+ dititrasi dengan KSCN sekian molar. Tentukan kemurnian KBH4 yang digunakan. Berarti kalau kita gambar, hasilnya gimana? Ini ada 0,3213 gram. Kok banyak banget? Salah, nggak ada nolnya. Nah, 3 gram KBH4, gitu kan ya? Dijadiin 500 ml. Setuju? Dari 500 mili diambil 100 ml nih. Dimasukin, ditambah dengan 50 ml AgNO3. Setuju ya? Maka dia bereaksi menurut reaksi ini. Reaksi. Terus katanya apa lagi? Kelebihan Ag+. Nah, berarti yang habis siapa? Antara reaksi KBH4 dan AgNO3 berarti yang habis siapa dong? Kalau kelebihan Ag+. Yang habis yang mana?
Risa. Ini nggak bisa lagi. Iya, Pak. Ya, Risa, yang mana yang habis? Kalau kelebihan AG plus, berarti yang habis AG03 atau KBH 4. HB4, Pak. Nah, bagus. Berarti ini habis kan ya? Berarti ini Iya. nanti habis. Bagus. Dan yang masih kuning. Terus, kelebihan ion Ag plus ditetrasi katanya. Nah, ini titrasi dengan KSCN katanya ya. Berarti apa kesimpulannya? Sisanya 0 keduanya, betul? Nah, berarti ini ada berapa reaksi kita perlu buat? Ada 2 reaksi. Pertama apa? BH4- tambah 8Ag plus tambah 8OH- jadi H2BO3- tambah 8Ag tambah 5H2O kan ya? Nah, buat MRS. Ini mula-mulanya berapa? Nggak tahu kan? Tapi pasti kita tahu ini habis. Betul? Ag plusnya berapa mula-mulanya? 50 dikali 0,221. Betul ya? Pokoknya di sini ada sisa aja. Di sisa. Nah, terus katanya apa? Si Ag plus beraksi juga dengan titrasi dengan SCN minus. Jadi Ag SCN itu mengendap ya. Nanti itu hafalin aja, Ag SCN itu mengendap. Nah, berarti kita pakai MRS. Maka ini sisanya berapa? 0. Kenapa 0? Karena kita tahu dia itu titrasi. Nah, berarti ini berapa? Mula-mulanya SCN minus dapat dari sini kan ya? Nah, berarti ini berapa? 3,36 kali 0,0397. Boleh tolong hitungin berapa jawabannya? 0,133. 0,133. Ini satuannya apa nih? Mol. Mol? Bukan. Milimol. Milimol ya. Berarti ini berapa? Sama dong, betul? Benar? Benar nggak? 3,36 kali 0,0397. Setuju ya? Ini 334 ya. Nah. Setuju sampai sini? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Berarti ini berapa mula-mulanya? 0,1334 juga, ya nggak? Nah, ini 1334 itu sama dengan konsentrasi di sisa. Kenapa? Yang direaksikan itu adalah yang di sisa ini, kan? Berarti kita tahu ini adalah 0,1334 juga. Ini boleh dihitungin ini berapa nih? 50 kali 0,221 itu berapa? 11,105. 11,105 Pak. Berapa? 11,105. 105. Berarti ini berapa? 11,105 dikurang 0,1334 kan ya? 10,97. 10,97. Pas? Pas? Pas, Pak. Pak. Hah? 97-nya pas nih? Masa pas? Ini ada... Enggak, Pak. 16. 10,9716. Nah, berarti ininya berapa? 1/8 kali 10,9716 kan ya? 1,37145. Bentar. Diganti dulu pulpennya. Berapa, Neng? 1,37145, Pak. 145. Satuannya apa nih satuannya? Gram. Ah, Mol. bukan. Milimol.
Milimol. Milimol, Pak. Gitu ya. Berarti tanda tanyanya berapa? 1,37145 juga kan ya? Ya, Pak. Ini milimol BH4 minus untuk berapa? Untuk berapa mili? Untuk berapa mili ini? Berapa? Putri? Mana Putri? Putri Vanadium. Ya, Pak. Nah, berapa Put? Ini untuk berapa mili Put? Kurang jelas, Pak. Soalnya sinyal saya putus-putus. Oh, ya sudah kita ganti sama kasihan Putri. Jangan lupa nonton dari Pak Alan ya. Iya, Pak. Mufid, mana Mufid? Fit. Nah, Mufid hadir nih. Untuk berapa mili, Fit? 1 mili, Pak. Hah? 1 mili, Pak. 1 mili? 1? 1 apa 100? 1 per 100. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. 1 per 100, Fit. 100, Pak. 100, mantap sekali, Fit. Sedangkan sampel kita ada berapa, Fit? 500, Pak. Nah, berarti diapain, Fit? Kurang. Hah? Dikurang. 100 mili, segini molnya, Fit. Kalau 50 mili, Dibagi berarti, Pak. dibagi apa dikali? Kali, Pak. Dikali, Coba Pak. bayangin, Fit. Kalau satu baju, Oh, 10.000. dikali, Pak, berarti, Pak. Nah, ya, berarti dikali berapa nih? 5. Nah, bagus. Kali 5. Boleh dipencet-pencet, Fit, berapa? Atau temannya Mufid mau bantu Mufid? 6,85. 6,85725 milimol, kan ya? Berarti kita bisa cari apa? Massa KB H4, betul? Kenapa? Karena BH4 min dan KBH4 molnya sama, kan ya? Karena 1:1, betul? Maka bisa cari masanya. Berarti ini berapa nih? 85725 dikali MR. Berapa tuh? K itu 39. Hah, hilang orang. Berapa? Halo? 53,8 bukan, Pak? Benar. Nah. Terus? Totalnya berapa, Neng? Semuanya 53,8. Oh, semuanya? Sudah massa? Enggak MR. Oh, MR. Massanya maksudnya masanya. Oh, di 368,92, Pak. Apa satuannya? 36,8 nggak sih? Oh, 36. Berapa? 36,89. Oh, ini. Tuh, itu. Ya? Salah kayaknya. Salah. 38, Pak. 368. 368,92. 368,92. Ini. Iya, Pak. Oke, satuannya apa? Miligram, Pak. Miligram, Pak. Miligram, betul sekali. Masih miligram. Kenapa? Karena milimol, kan ya? Ini kan masih milimol. Nah, berarti sekalian cari persen bisa? Berarti, Pak,
368,92 kali 10 pangkat min 3 gram, betul? Bagi 3,213 gram. Ya enggak? Ya, Pak. 100%. Berapa tuh? 1,1482%. 2%. Kebayang di sini? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Kebayang ya? Sayang, Pak. Gampang toh? Marina, gampang nggak Marina? Gampang, Pak. Mantap. Hah? Nggak jadi gampang? Ini susah nih. Hah? Gampang Marina? Kok hilang Marinanya beneran? Insya Allah gampang, Pak. Mantap. Livia, gampang susah Livia. Mudah-mudahan bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa, mantap ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya. Nah, nanti Ya. di rumah tinggal dilanjutin. Latihan mandiri 1 sama latihan mandiri 2. Kerjaan sendiri ya. Nanti kalau bingung, nanti kalian bisa nanya di grup. Kan gua sudah ada di grupnya. Jadi nanti tanya aja, Pak nomor sekian benar nggak caranya seperti ini? Jadi buat dulu kotretannya. Nanti yang bingungnya yang mana gitu kan ya. Nah, sebaiknya dikerjakan. Kenapa? Karena sambil mengingat lagi ya. Setuju? Setuju, Pak. Ya. Setuju, Pak. Oke. Nanti slide-nya udah ada di grup. Di grup lagi di kuliah ITERA ya. Di learning, Pak. Slide-nya udah ada. Nanti videonya nanti diupload sama Pak Alan.